Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Gufran Haq, tentunya di channel kesayangan kita Gufta ID. Nah, di depan saya ini ada sebuah headset gaming dari brand Fantech, yaitu Echo MH82. Jadi kalau kalian bisa lihat seperti ini headset gaming yang menarik sekali kita bahas. Sebelum kita lanjut video ini, kalian yang belum subscribe silahkan subscribe, dan kalau kalian sudah subscribe klik tombol loncengnya, dan kalau kalian sudah subscribe dan klik tombol loncengnya, saya ucapkan selamat menonton. Nah, di depan saya ini ada sebuah headset dari Fantech. Nggak usah banyak cincong, langsung kita buka aja karena packagingnya biasa-biasa aja, tidak ada yang wah-wah seperti itu dan tidak ada yang ada bungkus transparannya. Kita penasaran, langsung kita buka aja dari packagingnya. Tentunya mendapatkan headsetnya. Wow, keren. Mendapatkan mikrofonnya juga. Jadi di mikrofonnya ini kayak ada busanya gitu, jadi memperlembut suara kalian. Mendapatkan yang tentunya kartu garansi buat klaim ke Fantech-nya. Dan mendapatkan subwoofer juga bro. Jadi kalau kalian beli Fantech MH82, jadi nggak usah beli subwoofer lagi. Dan mendapatkan dia mendapatkan pouchnya juga. Jadi memang Fantech ini lumayan lengkap ya MH82, karena dia mendapatkan pouchnya, dan pouchnya bukan sembarang pouch sih bro. Jadi memang kayak bahan premium gitu, dan warna hitamnya bener-bener warna gelap. Jadi kalau kalian mau bawa headset ini kemana-mana, mau bawa turnamen, terus mau bawa ke warnet, terus mau bawa tapi nggak bawa tas, ini membantu sekali sih. Keren Fantech. Yang pertama kita bahas dulu di bagian headsetnya. Headsetnya ini seperti mirip kayak Cloud 2 atau Cloud Alpha sih bro. Jadi kalau kalian punya atau kalian lihat di Google gitu kan, HyperX Cloud 2 atau Cloud Alpha, ini mirip sekali sih. Cuman kan Fantech ini lebih kecil dibandingkan yang punyanya HyperX. Dari tampilannya, dari dia headsetnya ini agak miring ke kanan sedikit, itu menambah mirip-miripnya lagi sih. Di bagian adjustmentnya juga, parah. Oke, langsung kita bahas aja. Di bagian earcup depannya dia ada logo Fantech, tapi dia bener-bener logo, tidak ada tulisan Fantech. Dan di sini tidak ada imbing-imbing RGB-nya. Jadi emang di sini cuma ada logo Fantech berwarna merah. Jadi aksennya keren karena Fantech kan dominannya ke warna merah. Kiri kanan juga. Di bagian ininya dia ada flipnya seperti ini, jadi bisa menyesuaikan kuping kalian lebih nyaman lagi. Dan di bagian adjustmentnya bener-bener mirip HyperX sih, karena kalau kita adjustment ke neck sini dia sudah diatur di bagian flip seperti ini. Jadi besinya itu sudah sekalian bagian adjustmentnya. Dan kalau kalian naikkan itu ada suara bunyi kretek, jadi kelihatan lebih premium guys. Kiri kanannya, dan di bagian adjustmentnya itu ada logo Fantech, tulisan MH82. Di bagian headbandnya dia dilengkapi dengan busa dan lumayan empuk. Dan di bagian ininya ada, dan yang sangat saya sayangkan dia ada kayak kabel-kabelnya gitu sih bro. Cobanya kabelnya ini di bagian bawah sini, tapi ya tak apalah, mudah-mudahan tidak mengganggu. Dan yang saya bilang tadi, HyperX MH82 ini dia tidak benar-benar oval, jadi dia agak miring, jadi benar-benar ngikutin telinga kalian. Jadi memang ketika kalian pakai itu tentunya lebih pas lagi dan enak banget sih. Jadi memang di bagian earcupnya dia bentuk kayak mirip banget dengan HyperX, dan memang benar-benar enak sih. Nah, di bagian kabelnya itu dia memakai kabel braided yang lumayan kokoh dan lumayan kuat, tapi sayangnya di bagian jack 3,5-nya itu tidak berbentuk L, karena memang kan kalau biasanya jack ini kebanyakan orang beli itu buat di smartphone, jarang sekali buat taruh di PC. Tapi kalau di smartphone itu lebih enak dan lebih nyamannya itu agar jari kalian tidak terganggu, berbentuk L biasanya. Tapi MH82 ini berbentuk panjang seperti ini. Oke, tak apalah. Di bagian earcup belakangnya itu earcupnya empuk banget, dan memang bahannya bahan premium banget. Dan
dia kayak ada bolong-bolongnya gitu bro. Jadi memang keunggulan dari MH82 ini ear cup-nya itu kayak ada bolong-bolongnya. Jadi ini berfungsi sebagai, kalau kalian pakai lama biasanya kan panas. Kalau ini enggak, karena memang dia ada bolong-bolongnya, jadi udaranya itu bakal keluar. Dan apakah ini menghasilkan suara noise atau enggak, nanti kita bakal tes di bagian suaranya ya. MH82 ini mendapatkan mikrofon yang lumayan, saya cukup kaget ketika melihat mikrofon yang sekeren ini karena dilengkapi dengan busa seperti ini. Lagi-lagi mirip HyperX bro, jadi memang kalau HyperX itu bisa dilepas pasang, dan ini juga. Dan dia ada busanya seperti ini sih, jadi kelihatan lebih premiumnya sih, lebih dapet ya. Nah, bentuknya seperti ini mikrofonnya. Jadi kelihatan kayak memang headset premium sih, Fantech MH82 ini. Dan lagi-lagi dia mendapatkan yang saya bilang tadi, splitter. Jadi kalau kalian mau pakai ini di PC atau di laptop, nggak usah beli splitter lagi karena dia sudah dilengkapi dengan di dalam kotaknya. Dan yang tadi sudah dibahas di bagian potnya, jadi kalau kalian bawa kemana-mana itu nggak masalah karena bisa dibawa dengan pouchnya ini. Sekarang kita bahas di bagian performanya. Kita tes dulu buat main game bagaimana suara yang dihasilkan oleh Fantech MH82 ini. Kalian pasti penasaran. Ayo. Nah, hasil dari performa Fantech MH82 ini dari segi suaranya, ketika dengarkan musik genre pop yang suara bassnya lebih dominan, yang suara bassnya jedak-jeduk, itu enak banget karena suara bassnya itu bulat, jadi kedengaran jelas, bassnya itu main banget dan lebih dominan sih. Bassnya lebih kedengaran, stereonya juga lumayan stabil. Tapi kalau dengarkan musik, ketika saya volumenya naikkan sampai 90% atau 100%, itu suara cempreng sudah mulai kedengaran dan tidak enak didengar ketika suaranya di fullin. Jadi suara bassnya tenggelam yang menghasilkan suara cempreng sih. Dan ketika saya main game itu enak banget, suara step kiri, kanan, atas, bawah itu kedengaran dan lebih menggelegar karena suara yang dihasilkan Fantech MH82 ini main game itu bassnya terasa banget bro. Jadi ketika dengar suara step, suara tembakan, suara bom itu enak. Jadi main game tuh lebih nyaman dan lebih semangat lagi sih. Nah, kita turun ke bawah, suara mikrofonnya bagaimana bang? Suara mikrofon dari MH82 ini jelas banget, tidak ada suara kresek-kresek, apalagi dia dilengkapi dengan busa seperti ini. Jadi lebih kayak jernih lagi dan lebih redam lagi sih. Dan suara performa mikrofonnya seperti ini. Nah, ini adalah suara dari performa mikrofon Fantech MH82. Kalian bisa dengar sendiri apakah suaranya layak dan nyaman didengarkan ketika ngobrol sama tim kalian atau ketika nelpon. Dan inilah adalah suara dari mikrofonnya. Dan kalau saya seperti ini kan, bagaimana suaranya? Ada perubahan atau tidak? Dan kalau saya lepas busanya, jadi emang busanya ini buat meredam suara di sekeliling, jadi tidak ada suara noise. Dan ketika saya buka tes, nah kalian bisa nilai sendiri apakah lebih nyaman buka filternya ini atau pasang filternya seperti ini. Nah, kalian bisa nilai sendiri. Ya, kalau menurut saya pribadi sih lebih nyaman dan lebih enak didengar ketika pakai peredamnya ini. Nah, jadi kesimpulannya adalah kalau kalian punya budget sekitar 300 ribuan dan kalian mau cari headset yang bisa buat di smartphone dan di PC, ini sih bisa jadi salah satu pilihan kalian sih. Karena yang pertama, kelebihannya itu dia busanya itu ada bolong-bolongnya seperti itu. Jadi memang tidak pengap dan tidak panas. Suara bassnya itu bulat banget dan lebih dominan ke bass, jadi enak banget ketika dengarkan musik dan main game. Dan tentunya fitur-fiturnya kayak mikrofonnya,
terus itu adjustmentnya dan bentuknya seperti HyperX. Cuman kekurangannya adalah yang pertama, kalau kalian mempunyai kuping yang cukup besar ini sangat mengganggu, karena ini kalau kalian pakai kuping yang agak besar kayaknya harus menyesuaikan lagi atau bisa dibilang kebesaran. Dan yang sangat saya sayangkan ini, Fantech MH82 ini tidak dilengkapi dengan Soron 7.1. Jadi ya tidak kalian bisa setting. Nah, walaupun dia tidak memakai fitur 7.1, suara yang dihasilkan tidak jelek-jelek amat ya, bisa dibilang lumayan bagus sih. Dan ini bener-bener mirip HyperX, jadi emang ini enak banget. Dan kalian kalau bawa kemana-mana bisa pakai earcupnya ya, pouchnya seperti ini, keren lah. Oke, mungkin itu aja review dari GoofTidy. Apabila ada kekurangan dan punya kritikan, tulis di kolom komentar. Dan terima kasih, saya Gufranak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.